Assalamualaikum warahmatullahi Makan. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 5, dan 6 akan mempresentasikan tentang titrasi asam basa yang dipaparkan oleh kelompok 6 terlebih dahulu. Pada kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang titrasi asam basa. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung memaparkan materinya. Dari awal deh. Bentar. Pengertian titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi maka teknik ini juga dikenali dengan analisis volumetrik. Prinsip dari titrasi asam basa ini menerapkan prinsip reaksi asam basa di mana ketika suatu asam dan basa dicampurkan atau direaksikan, maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH yang netral. Next. Yang selanjutnya tujuan titrasi. Tujuan titrasi adalah untuk menentukan kuantitatif suatu zat dalam larutan dengan zat atau larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui melalui reaksi secara bertahap hingga mencapai titik stoikiometri. Next deh. Selanjutnya pengertian asam basa. Bentar. Selanjutnya pengertian asam basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar asam dalam lambung tergolong asam. Sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Next deh. Udah di next deh? Oh. Selanjutnya, teori menurut Arrhenius adalah teori asam dan basa ini dikemukakan oleh Sven August Arrhenius yang merupakan seorang ilmuwan kimia berasal dari Swedia yang lahir pada tanggal 9. Selanjutnya, teori asam basa dari teori Arrhenius. Teori asam dan basa ini dikemukakan oleh Sven August Arrhenius yang merupakan seorang ilmuwan kimia berasal dari Swedia yang lahir pada tanggal 19 Februari 1859 sampai 2 Oktober 1927 silam. Sven August Arrhenius pada tahun 1884 silam menjelaskan bahwa kekuatan asam di dalam air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Next deh. Selanjutnya teori dari Bronsted-Lowry. Teori asam basa
Bronze Glory ini merupakan sebuah teori yang melengkapi dari asam dan basa Arrhenius karena tak semua senyawa itu bersifat asam ataupun basa dapat menghasilkan sebuah ion H+ atau OH- jika dilarutkan di dalam air. Teori asam basa menurut Bronze Glory bahwa asam ialah senyawa yang bisa menyumbang proton yakni ion H+ ke senyawa atau zat lain. Sedangkan basa ialah senyawa yang bisa menerima proton yakni ion H+ dari senyawa ataupun zat lain. Next deh. Selanjutnya ada prinsip titrasi asam basa. Prinsip titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya. Titran ditambahkan titer tetes demi tetes sampai mencapai keadaan ekuivalen yang artinya secara stoikiometri titran dan titer habis bereaksi. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Keadaan ini disebut sebagai titik ekuivalen, yaitu titik di mana konsentrasi asam dengan konsentrasi basa atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah yang dinetralkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Neng Asri, kepadanya dipersilahkan. Itu macam-macam titrasi asam basa. Titrasi asam basa dibagi menjadi 4 jenis tergantung pada jenis asam dan basa yang direaksikan. Jenis asam dan basa direaksikan akan mempengaruhi perubahan pH yang dapat digambarkan sebagai kurva titrasi yang dihasilkan dari plot antara pH dengan asam atau basa yang ditambahkan arahkan. 1. Titrasi asam kuat, basa kuat merupakan reaksi neutralisasi antara ion H+ dan ion OH- membentuk molekul air H2O sehingga pada saat tidak ekuivalen dicapai pH adalah netral. Yang kedua, titrasi asam kuat, basa lemah menghasilkan garam yang bersifat asam sehingga pada saat titik ekuivalen dapat dicapai pH larutan kurang dari 7. Yang ketiga yaitu titrasi asam lemah atau basa kuat menghasilkan garam bersifat basa sehingga pada titik ekuivalen dicapai pH larutan lebih dari 7. Yang keempat, titrasi asam lemah basa lemah merupakan reaksi neutralisasi antara ion 5H+ dan air H2O sehingga batu suatu titik ekuivalen dicapai pH kurang dari 7. Ini diagram kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat dan ini contoh soal garam dari asam lemah dan basa lemah. Lanjut teh. Ini juga di sini ada diagram kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat dan kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Ini alat-alat titrasi. Jenis-jenis titrasi yaitu 1. Titrasi asam kuat basa kuat merupakan reaksi neutralisasi antara ion H+ dan ion OH ini membentuk molekul air H2O sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH sama dengan 7. 2. Titrasi asam kuat atau basa lemah menghasilkan garam yang bersifat asam sehingga pada saat titik ekuivalen dapat dicapai pH larutan kurang dari 7. Nah, pada titrasi asam basa ada beberapa istilah, yaitu 1. Larutan standar adalah larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya. Yang kedua, cara menghitung konsentrasinya larutan yang belum diketahui konsentrasinya, yaitu rumusnya NB dikurangi FPA dikali NA per FB, di mana FB konsentrasinya larutan yang belum diketahui konsentrasinya, FB volume larutan yang belum diketahui konsentrasinya, yang selanjutnya NA
konsentrasi larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standar. Yang terakhir, volume larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standar. Yang ketiga, yaitu indikator adalah suatu asam atau basa organik lemak yang menunjukkan warna beberapa antara bentuk molekul atau tidak teorinisasi dan membentuk teorisasinya bergantung pada pH larutannya. Dan terakhir, titik ekuivalen adalah titik di mana titrasi selesai yang ditentukan dengan perubahan warna indikatornya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Manfaat titrasi. Pada umumnya, titrasi digunakan untuk mengetahui dan menentukan konsentrasi suatu larutan baik asam ataupun basa. Selain itu, titrasi juga digunakan untuk menentukan kadar kemurnian suatu zat. Salah satu penerapan titrasi yang sering dijumpai adalah penentuan kadar asam asetat atau yang dikenal dengan cuka. 1. Titrasi merupakan suatu proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis belum diketahui konsentrasinya. 2. Titrasi asam basa merupakan suatu proses penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan basa dengan larutan standar asam yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Proses titrasi dikenal dengan istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. 3. Ada dua cara umum untuk menentukan titik ekuivalen pada titrasi asam basa, antara lain A. Memakai pH meter untuk monitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. B. Memakai indikator asam basa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya Iwo dari kelompok 4 bertanya, indikator asam basa yang baik untuk dititrasi ada berapa macam? Jelaskan. Dari kelompok 5, apakah ada pertanyaan? Ada. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana cara mengenai suatu larutan bersifat asam atau basa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya kan indikator asam basa yang baik untuk dititrasi ada berapa macam? Jawabannya ada 2. Yang ke-1, yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekuivalen atau pada titik ekuivalen tersebut. Yang kedua, ketika perubahan warna terlihat jelas dan juga tajam. Jelas teh jawabannya atau kurang? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana cara mengenai suatu larutan bersifat asam atau basa? Dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan membedakan mana asam atau basa yang disebut dengan indikator. Bagaimana? Selanjutnya untuk presentasinya akan dipaparkan oleh kelompok 4 dulu ya. Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya.
Ini adalah istilah-istilah dalam titrasi, yaitu larutan baku primer, suatu larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasinya melalui metode gravimetri. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana. Setelah dilakukan penimbangan teliti, zat reaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tertentu. Yang kedua adalah larutan baku sekunder. Adalah suatu larutan di mana konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan gunakan baku primer, biasanya melakukan metode titrimetri. Yang ketiga, larutan titran. Larutan baku sekunder yaitu larutan yang berada dalam buret, dan larutan yang harus dibakukan dahulu dengan larutan pembaku karena larutan baku sekunder umumnya tidak stabil strukturnya dan bisa berubah oleh pengaruh udara dan cahaya sehingga harus dibakukan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah larutan titrat. Larutan baku primer yaitu larutan yang biasanya berada di dalam Erlenmeyer yang digunakan untuk membakukan larutan baku sekunder. Larutan baku primer sangat stabil dan tidak pernah mengalami perubahan struktur karena pengaruh udara ataupun cahaya. Karena itu digunakan sebagai larutan pembaku. Yang kelima indikator, zat yang ditambahkan untuk menunjukkan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir yang dikenal dengan istilah titik akhir titrasi. Dan yang terakhir titik ekuivalen, titik di mana terjadi kesetaraan reaksi secara stoikiometri antara zat yang dianalisis dan larutan standar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Teori Arrhenius. Dalam teori tentang penguraian disosiasi elektrolit mengajukan bahwa elektrolit yang dilarutkan di dalam air terurai menjadi ion-ion elektrolit yang kuat terurai sempurna. Asam Arrhenius ialah zat yang melarutkan ke dalam air untuk memberikan ion-ion H+. Basa Arrhenius ialah zat yang melarut ke dalam air untuk memberikan ion-ion OH-. Asam HCl, HNO3, H2SO4. Basa NaOH, KOH, CaOH2 kali NH3. HCl plus NaOH, NaCl plus H2O. Asam basa garam air. Teori Bronsted and Lowry. Menurut teori ini, proton H+ ke zat yang lain. Basa adalah zat yang dapat menerima proton H+ dari asam. Contoh, AHCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. B. Asam 1 basa 1, asam 2 basa 2. C. Asam adalah zat yang dapat menyumbangkan. Teori Lewis memungkinkan penggolongan asam basa digunakan dalam reaksi di mana baik H+ maupun H- tidak ada. Dalam teori Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron dan basa adalah penerima pasang elektron. Asam adalah zat yang mempunyai orbital yang belum penuh dan kekurangan elektron. Basa adalah zat yang memiliki pasangan elektron yang dapat digunakan bersamaan. Dapat disimpulkan, teori Arrhenius, asam melepaskan ion H-, basa melepaskan OH-. Teori Bronsted and Lowry, asam donor proton, basa akseptor proton. Teori Lewis, asam akseptor pasangan elektron, basa donor pasangan elektron. Selanjutnya akan dibacakan oleh Astri. Prosedur titrasi. Pertama, zat penitrasi atau tetran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Kemudian, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah gelas kimia atau Erlenmeyer. Lalu ditempatkan tepat di bawah buret berisi titran. Setelah itu, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator fenolphthalein. Kemudian, rangkai alat titrasi dengan baik, yaitu dengan menempatkan buret tepat berdiri tegak dan wadah titrat tepat di bawah ujung buret. Terakhir, atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit, sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Kemudian hentikan titrasi. Ini contoh satu set alat titrasi. Ini ada grafik dan kurva dalam titik ekuivalen, itu ada asam lemah dengan basa lemah. Biasanya grafik kurva grafik ini
tidak pernah dipakai di beberapa titrasi. Yang kedua, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam kuat dengan basa kuat. Ini ada indikator asam basa dari perubahan warnanya ke range pH-nya. Cara penentuan dan penetapan titik akhir titrasi, keadaan di mana reaksi telah berjalan dengan sempurna yang biasanya ditandai dengan pengamatan visual melalui perubahan warna indikator. Rumus umum titrasi, pada saat titik ekuivalen maka mol ekuivalen asam akan sama dengan mol ekuivalen basa. Maka hal ini dapat ditulis sebagai berikut. Mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Mol ekuivalen diperoleh dari hasil perkalian antara normalitas dengan volume. Maka rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut. Normalitas asam dikali volume asam sama dengan normalitas asam dikali volume asam. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya pada kelompok 4. Jelaskan apakah reaksi dapat berlangsung jika tidak ditambahkan dengan indikator. Dari kelompok 6, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar titik akhir titrasi mendekati titik ekuivalen? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Karena pH drastis terjadi sangat singkat, tidak ada indikator yang cukup. Terima kasih, Teh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Indikator yaitu senyawa organik yang dapat berubah warnanya jika pH larutannya berubah, sedangkan jika dalam percobaan tidak ditambahkan dengan indikator, maka reaksi tidak akan berjalan. Untuk pertanyaan kelompok 6, dengan cara ketika sudah mendekati titik ekivalen, usahakan agar penambahan titernya secara perlahan. Apabila perlu setengah tetes biar tidak melewati titik ekivalen terlalu jauh. Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang titrasi. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai penitran atau titer ataupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi Ayo untuk kelompok 5. Bagian siapa, Teh?
Kelompok 5. Kelompok 5. Git, Sokit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai penitran atau titer ataupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan karena asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titran akan titer sedikit-sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen. Artinya secara stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi. Keadaan ini disebut sebagai titik ekuivalen. Pada saat ekuivalen ini, maka proses titrasi dihentikan. Kemudian, kita mencatat volume titer yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Dengan menggunakan data volume titran, volume dan konsentrasi titer, maka kita bisa menghitung kadar titran. Cara mengetahui titik ekuivalen. 1. Memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume penitran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekuivalen. 2. Memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada sampel sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika mendekati titik ekuivalen terjadi yang kita sebut titik akhir titrasi. Pada saat inilah titrasi gitu. nanti. Mana iya PPT na. Tapi ka urang adalah nu ngaser teh aya Tanti mana Tanti teh berubah warna Tanti. kandungannya berubah. Contoh bromtimol biru mempunyai atau cerai pH antara pH 6,0 dan 7,6. Baca menteri itu. Beberapa pH-nya warna akan biru asal pH lebih dari 7,6. Tidak ada beda warna atau 13,5. Demikian pula pada pH 0 atau 5,9 tidak tampak perbedaan warna. Warna selalu kuning selama pH kurang dari 6,0. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anggita. Tipe titrasi asam basa. 1. Titrasi asam kuat dan basa kuat merupakan reaksi netralisasi antara ion H+ dan ion OH- membentuk molekul air atau H2O, sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai titrasi asam kuat basa kuat. Reaksi antara asam kuat AIPH sama dengan 7. Yang kedua, titrasi asam kuat basa lemah. Titrasi asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan garam yang bersifat asam, sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH larutan kurang dari 7. 3. Titrasi asam lemah basa kuat. Titrasi asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa, sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH larutan lebih dari 7. Yang terakhir, titrasi asam lemah basa lemah. Reaksi antara asam lemah dan basa lemah merupakan reaksi netralisasi antara IOPN, H+ dan ion OH- membentuk molekul air atau H2O, sehingga pada saat titik ekuivalen dicapai pH sama dengan 7. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Baik. Titrasi asam kuat basa lemah. Titrasi asam titrasi
asam kuat dan basa Oh, lemah jawaban hukum. akan menghasilkan garam yang bersifat asam sehingga pada saat titik ekuivalen Nah, iya ya. dicapai Andy. Cara perhitungan pH asam basa yaitu pH mula-mula ditentukan dari konsentrasi analat. pH sebelum titik ekivalen ditentukan dari setelah penambahan titran, tetapi belum mencapai ekivalen dengan analat. pH titik ekivalen ditentukan saat titik ekivalen tercapai. pH setelah titik ekivalen ditentukan saat kelebihan titran setelah mencapai titik ekivalen. Faktor yang mempengaruhi titrasi: 1. Konsentrasi analat dan titran. Makin besar konsentrasinya, maka perubahan pH dalam daerah titik ekivalen makin besar, sehingga makin mudah menentukan indikator yang sesuai. 2. Kekuatan asam lemah atau basa lemah. Kesempurnaan reaksi pada asam atau basa lemah dengan basa atau asam kuat ditentukan oleh harga Ka atau Kb analat. Makin besar harga Ka atau Kb, maka reaksi makin besar daerah perubahan pH pada titik ekivalen, sehingga makin menentukan indikator yang sesuai. 3. Pemilihan indikator. Indikator yang digunakan perubahan pH-nya harus berada pada daerah pH titik ekivalen. Sekian dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perwakilan dari kelompok 4. Jelaskan tentang kurva asam lemah dan basa lemah, kenapa tidak dilakukan dalam sebagai titrasi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dan basa lemah tidak dilakukan dalam sebagai titrasi. Karena pH drastis terjadi sangat singkat. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan dan reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. ayo ngerasa deh. Mau ya? Dari kelompok 6, apakah ada pertanyaan? Iya. Ya pena. Punten. Mangasok. Saya dari kelompok 6 akan menanyakan tentang apa kelebihan dan kelemahan titrasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Kelebihan proses titrasi adalah kita dapat mengetahui normalitas suatu larutan dengan tepat dan teliti. Sedangkan kelemahan proses titrasi terletak pada saat penentuan titik akhir titrasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 4, 5, dan 6. Semoga ilmunya bisa dipaparkan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.